Shalom. Shalom. Selamat kasih Tuhan. Sebelum kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh duduk di tempat ini, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Setelah satu minggu yang telah kita lewati, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, dan pagi ini kita mau memberi yang terbaik dengan mengucapkan syukur kita, dengan pujian kita, penyembahan kita. Kita bersiapkan hati kita, tubuh dan jiwa untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau pagi ini Kau boleh menenangkan kami yang ada di tempat ini. Yesus, kami semua yang merindukan Engkau. Kami mau Bapa bertemu muka dengan muka dengan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kami tanggalkan semua beban yang ada dalam kehidupan kami. Kami datang tempat ini hanya satu tujuan, yaitu Engkau Tuhan. Bapa, ampuni setiap pelanggaran dan kesalahan yang telah kami lakukan. Karena kami rindu Bapa, kami boleh dilayakan, kami boleh dikuduskan sebab Engkau kudus. Yesus, kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau cinta Engkau Yesus dengan setiap pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami mau mendengar Engkau. Ya udah semua kami berdiri. Ya terpujikan satu pujian. Aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami mengucap syukur kami boleh menikmati hadirat-Mu kami ini. Sungguh alangkah indahnya Bapa. Kami boleh rasakan kedamaian hati kami. Kami sejahtera yang datang dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau Kau boleh melayani kami ada di tempat ini, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan Kau Bapa ada di dalam tengah-tengah, ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Bapa, lebih lagi Bapa memuji Kau, menyembah Kau. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami semua tanpa terkecuali Bapa, sesuai dengan rencana-Mu. Karena Kau punya tanggung jawab, tentang kasih yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Bapa, kami mau seperti Kau Bapa. Ini kami semua Tuhan, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau lebih lagi memuji Kau. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Satu pujian yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Yeah.
Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena kalau kita menyerahkan semua sama Tuhan, semuanya akan luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kita kasih Tuhan. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kalau memang belum ada, saya tidak percaya kita semua pasti diberkati Tuhan, baik itu kekuatan, baik itu berkat-berkat jasmani, damai sejahtera. Kami percaya kita semua dijaga Tuhan, diberkati Tuhan, melimpah. Kita akan naikkan syafaat kita. Kita akan sambil pujian. Yesus adalah teman sejati. Yesus adalah teman sejati kita yang menanggung dosa kita. Setiap apapun boleh kita bawa di dalam doa kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur.
Tuhan, sehingga kami selalu ingat akan pertolongan-Mu, pengorbanan-Mu atas kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami Tuhan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya terus mendekatkan diri kepadamu, semakin hari semakin setia dan mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau terus telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan untuk persiapan kami kematian dan bersih pada hari Kamis datang untuk menyambut hari Jumat Agung. Berkati kami semua dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan, Allah yang sempurna, yang akan menyempurnakan setiap kami. Peran kami masing-masing Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Juga secara khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran Engkau urapi Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Bapa, berdoa, bahkan bersyukur, terima kasih bahwa Tuhan terus memberkati, Tuhan campur tangan di dalam penyempurnaan pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Berapapun Tuhan yang sudah terselesaikan hari ini, namun kami tidak berhenti di sini Tuhan. Kami tidak mau bergantung dengan apa yang ada pada saat ini, tetapi kami mau bergantung kepadamu. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan, sampai benar-benar Tuhan menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan kami yakin percaya ketika kami nanti merayakan Paskah, bahwa gedung sekolah minggu itu bisa kami pergunakan bersama demi untuk pemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati tenaga-tenaga yang mengerjakan apapun yang dibutuhkan Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Bapa. Kami berdoa setiap perkumpulan setiap jemaat di tempat ini Tuhan, Kau melihat Tuhan setiap pribadi lepas pribadi, masalah demi masalah yang dihadapi Tuhan. Hanya Engkau-lah penolong kami satu-satunya, supaya Tuhan Kau terus menguatkan setiap kami, memberikan semangat baru Tuhan, supaya kami terus melangkah dan terus melangkah bersama-Mu. Kami tidak ingin Tuhan tinggal di tempat Tuhan dengan permasalahan, dengan banyak ujian-ujian, semakin membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman kami yang mengalami lemah tubuh Tuhan, yang sakit Tuhan. Kami memohon belas kasihan Bapa. Kami menantikan uluran tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Jamahlah Tuhan sahabat-sahabat kekasih kami yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Pak Kasmelan Tuhan, tolong berikan kekuatan baru, semangat baru. Ya Tuhan, memberikan yang terbaik buat Pak Kasmelan Tuhan. Juga kami terus berdoa untuk Pak Slamet, Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan. Biar dia senantiasa merasakan akan kekuatan Tuhan yang selalu menopangnya. Juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lain, Pak Karjani Tuhan, Tuhan jamah, berikan kekuatan baru, semangat baru, pemulihan yang sempurna. Kami berdoa juga untuk Pak Darman Tuhan, dengan segala kekurangan fisiknya, kami melihat karya-Mu yang luar biasa Tuhan, yang tetap bersemangat Tuhan. Biar ini terus membuat kami yang lain semakin hari juga semakin bersemangat Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan dia Bapak. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang lain, Pak Muli, Pak Wadi, Bu Pujiasri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau kuatkan, kau berikan semangat baru Tuhan. Akan teman-teman kami yang lain, untuk Bapak Ibu Gembala kami, terus topang Tuhan dengan kekuatan-Mu supaya tetap bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, melayani jemaat-jemaat-Mu di tempat ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa juga untuk teman-teman kami yang masih Allah Tuhan, yang masih mengeraskan hatinya Tuhan, untuk sulit untuk melangkahkan kakinya menuju tempat ibadah ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tetapi kami juga Allah Tuhan di dalam berdoa terus
terus berdoa dan berdoa memohon kepadamu, memohon urapanmu. Kiranya kuasa Rohmu terus mengusik hati teman-teman kami Tuhan. Tolong Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah teman-teman kami, Mas Yuda juga Tuhan yang sekian lama tidak menampakkan dirinya Tuhan bersama-sama kami. Kami terus berdoa, teman-teman kami yang lain Tuhan, tolong sentuhlah hatinya Tuhan. Biarlah ada kerinduan kembali di dalam hatinya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami ya Bapak yang sekolah Tuhan, walaupun ada di antara anak-anak juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja, di dalam mereka tetap semangat di dalam belajar, dalam mereka semakin kuat di dalam Tuhan, bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Kami menyerahkan pergaulannya ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah anak-anak kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Jangan biarkan mereka terpengaruh oleh hal yang akan menjerumuskan masa depan mereka Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam studinya. Kau memberkati kecerdasan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan dari-Mu ya Bapa. Memberkati Tuhan apa yang dibutuhkan di dalam studinya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah anak-anak dunia yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk orang tuanya masing-masing di dalam segala kegiatan aktivitas pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun mata pencariannya Tuhan, baik mereka yang bertani, Tuhan berkati tanah sawahnya yang dikerjakan, biarlah bisa menghasilkan dengan luar biasa, menghasilkan yang berlimpah-limpah, sehingga jemaat-jemaat ini tidak akan kekurangan. Anak-anaknya bisa terpenuhi di dalam segala kebutuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang punya ternak, apapun ternaknya Tuhan, Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan terus tambahkan Tuhan apa yang dikelola Tuhan, sehingga kehidupannya mengalami luar biasa karena campur tangan Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang punya usaha toko, apapun Tuhan usahanya Tuhan, tolong Bapak memberkati dengan luar biasa. Bagi mereka yang hanya mengandalkan tenaganya Tuhan, berkati terus Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang prima, sehingga tetap bisa melakukan pekerjaan dengan luar biasa. Bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, lewat pelayanan, lewat pekerjaan Tuhan, Tuhan mampu memberkati, Tuhan mampu mencukupkan ya Bapak. Bahkan yang belum punya pekerjaan pun kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup membuka pintu untuk pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu, sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan yang menganggur. Kami percaya itu Tuhan. Juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang waktunya merindukan pendamping hidup. Terus berdoa Tuhan kami kepada Tuhan supaya teman-teman kami tetap setia kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, menantikan yang terbaik dari Tuhan ya Bapak, supaya tidak akan kecewa hidupnya Bapak. Biarlah Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat teman-teman kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerjasama kami sidang jemaat di tempat ini, pengurus gereja, majelis, gembala sidang. Bila Tuhan kami saling melengkapi, kami saling menopang satu sama lain, bergandeng tangan dengan penuh kasih, dan juga saling mengingatkan Tuhan satu sama lain Tuhan. Semuanya kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu semata-mata Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa Tuhan selama 1 tahun ini banyak event-event yang akan kami lakukan Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu, kami membutuhkan keajaiban Tuhan. Dalam segala hal itu kami membutuhkan dana Tuhan. Bapak tolonglah lewat hal yang sudah kami lakukan Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati
Bahkan kami percaya Tuhan, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami ada simpan dalam hati kami Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, kami lihat, Tuhan sudah menyediakan. Sehingga semuanya kegiatan-kegiatan gereja kami selama 1 tahun ini akan bisa terlaksana Tuhan, oleh karena pertolongan dan kekuatan Tuhan semata Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk rencana ibadah pada Tuhan, tolong biarlah Tuhan tunjukkan tempat di mana yang aman Tuhan kami merayakan ibadah Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu, menikmati betapa indah dan kuasanya Engkau menciptakan alam semesta ini Tuhan. Tolong Tuhan, karena kami melihat situasi semakin hari semakin mencekam Tuhan, banyak bencana alam di sana sini Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami berserah kepada-Mu, maka Engkau akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kebutuhan Bapa. Bahkan Tuhan melihat keadaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami ingin melakukan yang lebih lagi. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, bagi gereja ini Tuhan. Tolong ya Bapa, berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seberapapun Tuhan persembahan kami ini, kiranya Tuhan berkenan menyucikan, menguduskan persembahan kami. Tetapi yang terutama Tuhan, persembahan hidup kami lah Tuhan, yang kami bawa kepada-Mu Tuhan. Bila Tuhan mengoreksi hidup kami sebagai persembahan yang berkenan ya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, memberkati bangsa negara kami Tuhan. Dan oh Tuhan, Kau melihat setiap masalah demi masalah masih terus bergulir Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pakailah para pemimpin-pemimpin bangsa kami saat ini Tuhan, untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga bangsa yang besar ini akan terus melangkah maju dan lebih maju lagi Tuhan. Apa yang sudah dicapai Tuhan oleh bangsa ini lewat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, biarlah kami terus pertahankan bersama-sama Tuhan. Kami juga harus berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang baru nanti setelah Bapak Jokowi beserta wakil dan yang lainnya akan lengser Tuhan, akan digantikan pemimpin yang baru. Biarlah yang baru ini sungguh-sungguh pilihan Tuhan untuk lebih lagi memimpin bangsa yang besar ini lebih baik lagi, lebih maju lagi Tuhan, sehingga kerinduan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah hidup dengan penuh kesejahteraan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak lupa terus kami berdoa untuk kota kita, kota yang kami cintai, di mana kami tinggal Tuhan. Tuhan curahkan berkat-Mu, berkat keamanan, ketenteraman, kedamaian, kerukunan satu sama lain Tuhan, umat beragama yang ada di tempat kita dan sekitarnya ini Tuhan, sehingga Tuhan kami sebagai umat-Mu yang minoritas ini tetap bisa dengan leluasa beribadah kepada Tuhan. Berkati TNI Polri yang terus berjaga-jaga untuk negeri yang tercinta ini Tuhan, supaya Tuhan melindungi, bahkan juga melindungi keluarga-keluarganya ya Tuhan, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan, masih banyak hal yang belum hamba sampaikan di hadapan-Mu, tetapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna. Biarlah segala kekurangan hamba-Mu di dalam membawa doa syafaat pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami bawa kepada-Mu Tuhan, semuanya itu janganlah kehendak kami orang yang berdosa ini yang jadi Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami.
Pujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersiapkan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama bangun berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Aku siapkan kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan akan satu kunci yang aku siapkan hati kita Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Aku
Dan kami meyakini firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu bisa menguatkan, firman-Mu bisa menasihati, dan firman-Mu banyak janji yang Tuhan beri. Oleh karena itu Tuhan, kami sekarang membuka hati kami, membuka telinga kami, untuk kami siap mendengarkan suara-Mu. Kiranya hari ini Tuhan akan terus menopang kami, sehingga rasa ngantuk kami akan hilang, dan kami tetap siap mendengarkan suara Tuhan, sehingga kami tidak sia-sia berada di dalam rumah Tuhan, sehingga nanti kalau kami pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam sempurna, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita kembali beribadah dan tidak terasa, ini minggu yang keempat dari bulan Maret, dan minggu depan sudah minggu terakhir dan mengadakan Paskah. Ya, baik, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28. Kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Kiranya sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan kita dan diberkati bagi kita. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Yesus, inilah minggu-minggu sengsara bagi Yesus, di mana apa yang kita baca tadi itu Yesus diarak, bukan dielulukan, tetapi Yesus diarak menuju ke Bukit Golgota. Dia menjalani jalan salib atau Via Dolorosa. Jadi pada waktu dia diarak menuju Bukit Golgota, banyak orang yang mengikutinya, banyak orang menontonnya seperti nonton karnaval. Banyak orang tahu bahwa Yesus selama ini itu adalah melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang kita baca tadi, Yesus harus memikul salibnya, Yesus harus menderita. Dan ada suara-suara dari orang-orang yang mengiring Yesus itu. Ada orang banyak mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Sungguh mengerikan Bapak Ibu yang kami kasih. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak berdosa, dia harus menanggung segala penderitaannya.
Tidak hanya dia memikul salib sampai tidak tahan, karena sudah capek, sudah lelah, sudah letih, sehingga Simon Kirene yang harus membantu membawa salib menuju Bukit Golgota. Dalam perjalanan itu, wajah Yesus sudah tidak kelihatan wajahnya. Karena apa? Karena darah terkucur dari atas menutupi matanya, sehingga penuh dengan darah yang tercurah di mukanya, dan juga pakaiannya penuh dengan darah karena dicambuk, dipukul, diludahi, dicaci maki. Sehingga di dalam kitab Yesaya pasal 52 dikatakan hampir tidak dapat dikenali lagi wajahnya. Kenapa? Karena dia menanggung semua penderitaan itu. Di tengah keramaian itu ada putri-putri Yerusalem, ibu-ibu itu menangisi Yesus, meratapi Yesus karena merasa kasihan bahwa Yesus begitu menderita. Tapi Yesus menengok ke belakang, siapa-siapa yang menangisi dia. Dia melihat putri-putri Yerusalem itu meratapi tentang penderitaannya. Tapi Yesus mengatakan apa? Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Inilah yang menjadi tema di pagi ini dalam perenungan kita pada firman Tuhan yang kita baca. Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Apa maksud dari perkataan Yesus di ayat 28? Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dari perkataan Yesus itu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah jangan kamu menangisi aku, jangan kamu menangisi Kristus. Dari ayat itu kita jelas tahu putri-putri Yerusalem tidak ada yang menangisi yang meratapi Yesus. Seharusnya Yesus senang dengan tangisan-tangisan itu, tetapi Yesus melarang, jangan tangisi aku putri-putri Yerusalem. Kenapa? Karena memang itulah jalan yang dijalani, itulah yang harus dihadapi. Yesus datang ke bumi ini untuk memberikan keselamatan lewat penderitaannya, lewat pengorbanannya. Dia rela menyerahkan dirinya untuk mengampuni, menebus dosa-dosa semua orang. Jadi dengan katakan ini, hei putri Kristen, jangan tangis ya. Ini yang harus aku jalani. Ini yang harus aku lakukan. Walaupun itu susah, sulit, dan menderita, itu yang harus aku jalani. Karena aku ingin menyelamatkan dosa-dosamu. Aku ingin mengampuni segala kesalahanmu. Aku ingin membayar lunas dosa-dosa. Saudara kami kasih,
tidak cukup hanya tersentuh emosi kita karena melihat penderitaan Kristus. Seringkali kalau kita nonton di video tentang penyaliban Yesus, seringkali kita merasakan penderitaannya, meneteskan air mata. Tidak salah sih untuk meneteskan air mata, tidak salah. Untuk menangis tidak salah. Tapi Yesus melihat lebih jauh lagi. Kalau hanya menangis, sedih, tetapi gak ada pertobatan, itu juga tidak ada artinya. Jadi Yesus mengajak kepada kita bahwa dengan penyaliban itu, supaya banyak orang bisa melihat dirinya, melihat kondisinya dalam dirinya sendiri masing-masing, bukan melihat orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Apakah hidupku sungguh-sungguh sudah bersandar pada Kristus? Apakah hidupku sudah menangisi dengan dosa-dosa aku yang aku lakukan selama ini? Yesus seperti itu. Karena memang Yesus datang ke bumi untuk melakukan itu. Ada satu gambar, ada gajah, ibu gajah yang punya anak. Dia dikejar-kejar oleh harimau. Dia masuk dalam kubangan dan dia harus diterkam sana sini oleh rombongan harimau. Akhirnya si gajah itu tidak mampu lagi menghadapi serangan itu. Dan setelah itu harimau meninggalkannya. Anaknya itu menangis pakai katakanlah bahasa gajah. Dia sungguh sampai memakan meneteskan air matanya melihat ibunya yang sudah tidak ada nafasnya. Terus dia menangis dan menangis dan menangis dan tetap di situ. Dan difotolah oleh fotografer tentang adegan ibu gajah dan anak gajah. Sedangkan kasih, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita hanya menangis dan menangis, tidak ada pertobatan. Tapi isinya adalah kita perlu kita menyesali, perlu kita melihat dalam hidup kita. Kalau ada dosa, tangisi dosa ini, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan yang sudah menanggung dosa-dosa kita itu memberikan pengampunan kepada kita. Saudara kami kasih, itu poin yang pertama, bahwa kenapa Yesus tidak perlu ditangisi, karena itulah jalan Dia. Itu yang harus dijalani, itu yang harus dilakukan demi kita umat manusia, supaya setiap orang yang memandang Yesus dan melihat Yesus dan percaya pada Yesus, dia diampuni, dia disadarkan. Dan yang kedua, tangisilah dirimu sendiri. Saudara kami kasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus mengajak kepada putri-putri Yerusalem, termasuk kita hari ini. Mari lihatlah dalam diri kita masing-masing, supaya kita melihat kembali. Tangisilah dirimu, lihatlah dalam dirimu, apakah dalam diri kita ada dosa?
Itu yang harus kita tangisi dan kita minta kepada Tuhan. Rasul Paulus itu memberikan dua sukacita, bukacita. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, dikatakan demikian: bukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan dan membawa keselamatan, tetapi bukacita yang dari dunia menghasilkan kematian. Apa yang Yesus katakan kepada putri Yerusalem itu? Yesus mengajak supaya dia tidak berduka cita karena melihat dia atau melihat Yesus yang sengsara, yang menderita, yang wajahnya sampai wajahnya dibunuh lupa, gak kelihatan wajah aslinya Yesus. Tetapi kalau hanya berduka cita, hanya sedih secara emosional, secara dunia, itu tidak ada artinya. Kata Rasul Paulus juga. Jadi Yesus katakan adalah, cobalah kamu jangan sedih, jangan menangisi aku, tapi tangisi dirimu. Lihatlah dirimu, apakah dirimu surga bersidang? Apakah dirimu sudah merdeka di hadapan Tuhan? Sedangkan inilah yang Yesus katakan kepada putri-putri Yesus, termasuk kita hari ini. Bila kita hari ini kita berduka cita menurut kehendak Tuhan, karena disitulah ada pertobatan yang membawa kita dalam keselamatan. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung pada tanggal 20 September. Kita akan siapkan hati kita. Jangan terus sedih, jangan terus merasakan susah, tetapi hendaklah kita melihat menangisi diri kita. Tuhan, ampunilah diriku kalau aku ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang pahit di dalam hidupku. Aku mau aku buang, aku mau berubah hidupku supaya hidupku penuh dengan pertobatan di dalam Tuhan. Saudara kasih, itu yang Yesus ingin berikan kepada kita hari ini. Memang pada hari Jumat nanti ada adegan-adegan atau drama musikal tentang penyaliban, mengingatkan kembali bagaimana penderitaan Yesus. Tapi saya mengajak bagi Bapak Ibu, boleh sedih, boleh menangis, tetapi juga harus melihat dalam diri kita. Kalau ada hal-hal pelanggaran, ada dosa yang kita buat, itu yang harus kita tangisi. Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku masih lakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan di hatimu. Aku jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi hari ini Tuhan, sebelum aku memperingati hari Jumat Agung, aku mau Tuhan berubah, aku mau Tuhan diselamatkan, aku mau Tuhan diampuni dalam hidupku. Sudah terima. Memang seringkali kita teman-teman nggak tahu apa kita lakukan, tetapi semua itu dicatat oleh Tuhan. Tuhan itu punya CCTV. Apa yang Bapak Ibu lakukan orang lain tidak tahu, Dia tahu. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh, hidup dalam kebenaran. Kalau ada dosa, isi dosa, minta ampun kepada Tuhan.
dan kita bisa menjadi umat Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh mau dibenahi, mau diubah, mau diproses oleh Tuhan. Jadi hari ini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, menangislah bukan untuk Dia, untuk Kristus. Karena Kristus pergi ke salib dengan sukarela untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita semua. Dan Dia pergi ke kayu salib dengan sukacita, seperti yang kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu rela datang memanggul salib di bukit Golgota. Dia sadari, dia lakukan dengan penuh kerelaan dan sukacita, sehingga Yesus melarang putri-putri Yerusalem, jangan tangis, ya, tangislah dirimu sendiri. Lihatlah diri, apakah kamu masih ada dosa? Kalau ada dosa, tangis itu dan minta ampun kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tangislah anak-anakmu. Diatur kepada tangislah anak-anakmu. Tuhan Yesus melihat jauh ke depan bahwa di akhir zaman manusia akan semakin jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Orang-orang banyak katakanlah hidupnya untuk dirinya sendiri, hidupnya untuk kepentingan pribadinya. Mereka kadang-kadang sudah menjauh kepada Tuhan, tidak mau mendekat lagi kepada Dia. Kadang-kadang mereka ikut ibadah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh dalam ibadah. Itulah zaman akhir, sehingga masa-masa sulit terjadi. Banyak orang hanya mementingkan diri sendiri, ego yang kuat. Itu bisa dibaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Coba kita baca saja di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu yang terjadi di masa-masa akhir zaman itu terjadi. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, tangisilah anakmu. Maksudnya adalah tangisilah generasimu. Saudara kasih, Yesus mengajak kita untuk menangisi agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus kita, tangisilah itu. Karena kalau sudah masa-masa susah, masa-masa sulit terjadi, itulah keadaannya. Mereka seringkali sombong, mementingkan diri sendiri,
tidak mau tahu terima kasih, tidak menghormati orang tua, itu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tangisi akan generasi kita yang di bawah, supaya generasi yang ada di bawah kita, supaya mereka menjadi generasi yang bangkit. Mereka harus mencintai Tuhan, mereka tahu pekerjaan Tuhan, mereka tahu akan kebutuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Itu kita doakan, kita tangisi akan generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, supaya mereka menjadi umat kesayangan Tuhan. Saya kasih ini jadi pergumulan bagi pribadi saya, menangisi anak-anak, cucu, supaya mereka bisa menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan, umat yang cinta dengan Tuhan. Kalau kita membaca Pak Isoniko, dia itu punya visi supaya Indonesia dan generasi bawahnya itu bisa bangkit, bisa hidup takut akan Tuhan. Gerakan ini sudah dimulai diberikan. Anak-anak muda namanya level up itu mereka sungguh-sungguh menyatukan gereja-gereja yang ada di Blitaraya untuk apa? Bangkit, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga generasi penerus akan terus tumbuh dengan baik. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Itu harus ditumbuhkan terus. Tahun yang lalu itu ada KKR yang kapasitas gereja itu hanya 400, yang datang 700. Pada waktu KKR yang ada pas Natal itu di gedung kesenian yang memang tak besar gedung itu, dan mentargetkan 1000, yang datang 1200. Ini Bapak Ibu kasih, ada gerakan-gerakan yang harus kita doakan, kita tangisi akan negeri, kita tangisi daerah kita tangisi generasi kita yang ada di lingkungan kita, supaya bukan menjadi umat yang tidak kenal dengan Tuhan, tetapi di umat kesayangan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mereka punya kuasa yang dicurahkan oleh Tuhan. Mereka dikasih dengan kebangkitan nanti yang akan kita berikan ini, dan kita disadar kita bangkit. Jangan tidur rohani, bangun, dan kita terus bangun untuk hidup sepenuh dengan kehendak Tuhan. Yang dulunya nggak setia, kita semakin setia kembali. Kita semangat untuk bersama dengan Kristus. Itu yang perlu kita tangisi, Bapak. Jadi generasi kita jadi generasi yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Bisa dibayangkan kalau negeri kita itu semua dibangkitkan sadar tentang itu, Indonesia semakin takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah Indonesia. Tangan Tuhan ada di Indonesia, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kalau itu dalam keluarga kita, di kota kita, di desa kita, tangan Tuhan melindungi kita, ada kekuatan Tuhan yang dahsyat. Itu yang harus terjadi, supaya lewat generasi kita semakin hidup, semakin takut akan Tuhan, akan mempengaruhi negara-negara yang lain. Itu akan terjadi. Jadi saya berharap
Bapak Ibu sungguh-sungguh menangisi dirinya sendiri supaya diri sendiri kan sungguh-sungguh ada perobatan, ada perubahan, dan tangisilah generasi kita supaya gereja di sini menjadi gereja yang hidup, gereja yang misioner, gereja yang sungguh-sungguh kuat karena ada Yesus bersama kita. Itu bisa terjadi bahwa kita bisa punya katakanlah generasi yang baik, kita punya katakanlah umat yang sejati. Bisa terjadi kalau kita minta pelawatan Tuhan, supaya Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat jemaat yang ada di sini, supaya jemaat di sini semakin hari semakin merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Kita perlu lawatan dan pernyataan kuasa rohnya. Kalau itu terjadi dalam diri kita masing-masing, maka akan terjadi ledakan kuasa Tuhan di dalam gereja. Bagaimana caranya? Mari kita akan belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia itu pada waktu dia berhadapan dengan Nabi Baal, dia mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ada nabi-nabi Baal sekitar 400, dia mendemonstrasikan tapi gagal, tetap kuasa Tuhan. Tapi Elia, Nabi Elia sungguh-sungguh dengan kekuatan Tuhan, sehingga dia bisa mendemonstrasikan apa yang dipersembahkan terbakar oleh apinya Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Karena Nabi Elia tidak ada dirinya sendiri untuk mencari Tuhan, tetapi dia mengajak semua umat untuk mendekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Bisa dibaca di dalam Raja-Raja 1 Raja pasal 18 ayat 30. Dia mengajak kepada umat untuk mau datang mendekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak bagi Bapak Ibu untuk mendekatkan diri bersama dengan Tuhan, supaya kita mendekatkan diri, sehingga ada perubahan-perubahan terjadi, sehingga cara berpikir kita bukan pakai pikiran-pikiran dunia, tapi kita pakai pikiran Kristus, dan kita mau berjalan bersama dengan Dia, dan Dia juga akan memberikan kuasa kepada kita karena kita mendekatkan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah Nabi tidak hanya mengajak, tapi dia memperbaiki misbahnya. Saudara kasih, hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu, kita buat misbah dalam keluarga kita masing-masing. Kita benahi yang dulunya kita gak ada misbah keluarga, kita bikin ada misbah keluarga. Yang dulunya mungkin tidak ada persekutuan di dalam rumahnya, kita bikin ada persekutuan dalam rumah, supaya kita bikin misbah kita. Sungguh-sungguh kita ingin menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita di dalam gereja kita membenahi bagaimana ibadah kita dengan benar, baik yang memimpin, baik yang dipimpin, sungguh-sungguh membenahi hidupnya, pastinya bila Tuhan akan datang hadir dengan kita, dan kita pun merasakan betapa luar biasa Tuhan di dalam hidup ini. Ada Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu memberikan perlindungan. Ada Tuhan yang selalu melingkupi dalam pribadi kita masing-masing. Kalau misbah kita nggak kita benar, nggak kita perbaiki,
dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Hidup kita semakin susah dan hidup kita semakin berat. Ada persoalan kita tak mampu menyelesaikan, tetapi berbeda kalau kita selalu membenahi di dalam mesbah kita. Ada Tuhan dari segala persoalan yang kita hadapi menjadi ringan karena Tuhan bersama dengan kita. Dalam mesbah itu kita sungguh-sungguh ada pembenahan yang baik. Maka yang ketiga itu Tuhan mengajak bagi kita, mari kita ada kesatuan hati, ada unity. Saudara kami kasih, mari saya mengajak bagi Bapak Ibu untuk bersehati satu dengan yang lain. Bukan untuk diri kita sendiri, keseharian ini untuk kebersamaan bersama dengan Tuhan. Kita ingat Nabi Elia itu mengambil batu. Batu itu cuma 12. 12 itu melambangkan suku Israel. Ditata, diatur menjadi mesbah. Terima kasih. Demikian juga kita juga di sini memang bukan masalah susu, tapi bila semua terjadi di dalam hidup kita. Bila berbeda-beda dan latar belakang, berbeda-beda mungkin segi ekonomi kita, tetapi kita dipersatukan secara utuh di dalam Tuhan, ditata. Kita akan menjadi umat yang kuat kalau kita dalam penataan yang baik, supaya kita sehati sepikir berjalan untuk Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, kalau gereja di sini ada suatu persatuan yang kuat, ada namanya unity yang kuat, maka gereja di sini akan semakin maju. Gereja di sini ada sesuatu pertambahan jiwa karena ada kesatuan yang kuat, bersatu di dalam ikatan dalam kasih Kristus, bersatu di dalam doa, bersatu dalam pertumbuhan. Maka gereja di sini akan menjadi gereja yang kuat. Saya merindukan itu Bapak Ibu. Jadi siapapun nantinya pemimpin, siapapun yang mengembalakan, kalau kita ada persatuan yang kuat, itu akan tercurah berkat, akan tercurah kuasa. Mari kita bergandeng tangan, bersatu untuk Tuhan. Besok minggu itu adalah hari Paskah. Seperti yang saya katakan, ayo kita bawa teman, kita bawa mungkin anak kita bawa suami kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita sehati berdoa, sehati mau bertindak bersama-sama, maka akan terus bertambah dan bertambah jiwa-jiwa bersama. Segala kesulitan, kesusahan yang terjadi kalau kita bersama, kita angkat bersama-sama, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk kebersamaan. Sehari itu yang didoakan Yesus dalam Yohanes pasal 17, supaya kamu sehati menjadi satu untuk menyembah Tuhan. Saudara kami kasih, ini yang firman Tuhan yang kita baca, yang Tuhan mengajak bagi kita, jangan tangisi Yesus, tapi tangisilah diri, tangisilah generasi supaya semuanya itu akan menjadi
umat yang sejati. Karena takut akan dia. Bisa terjadi kalau itu terus. Ada lawatan Tuhan, ada pernyataan Tuhan tentang kuasa. Bila gereja di sini merasakan akan lawatan Tuhan dan pernyataan kuasa kepada kita masing-masing, sehingga dari hari ke hari kita terus mengalami namanya kedahsyatan bersama dengan Tuhan. Bila firman Tuhan yang dari ini kita dengar, supaya kita menangisi diri kita sendiri dan mengasihi generasi kita, sungguh-sungguh akan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita, dan kita akan terus mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang kami kasih, lihatlah diri kita masing-masing. Jangan melihat diri orang lain. Tangisilah hidup kita, hidup diri kita masing-masing. Kalau ada dosa hari ini, Tuhan siap untuk memberikan pengampunan. Tuhan siap untuk menebusnya. Jangan biarkan kita terus terbuai dengan dosa, terus menikmati dosa. Kalau itu dibiarkan, kita tidak akan selamat. Bila kita mau diubah sama Tuhan, diproses oleh Tuhan, supaya hati kita putih seperti salju. Dan kita tangisi juga dengan generasi-generasi kita, supaya generasi kita juga akan mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mau dipakai Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, ampunilah kami kalau selama ini kami masih melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Mungkin mata kami masih melakukan banyak kesalahan. Mungkin mulut kami melakukan banyak kata-kata yang tidak setia. Kedagingan kami masih menguasai hidup kami. Keakuan kami seringkali muncul. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila kami hari ini mendapat kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan kami berdoa untuk generasi kami, anak-anak, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, supaya mereka juga akan diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan, menjadi umat kesayangan-Mu ya Tuhan, sehingga mereka penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Di masa-masa akhir zaman, bila kami akan penuh dengan kemuliaan, kami dipakai Tuhan untuk bisa sebagai alat Tuhan memancarkan kemuliaan, memancarkan kasih-Mu, supaya banyak orang melihat bahwa kami dalam milik-Mu. Bapa, firman Tuhan sudah kami dengar, firman Allah sudah kami telah. Kiranya firman Tuhan itu terus membenahi hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh peduli, orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi bila Roh-Mu akan terus berbicara. Dan bila jemaat-Mu sudah mereka pulang, bila mereka pulang dengan kekuatan Tuhan, dibenahilah hidupnya,
sehingga dalam waktu menyambut hari Jumat Agung, menyambut hari Paskah, ada sukacita yang luar biasa karena kami sudah diubah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu yang memberikan hari ini. Semua kami taruh dan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nanti bersama kita terus Tuhan kami memuji pada saat ini. kalau Engkau telah memberikan lawan kepada kami dari awal hingga akhir kami dalam beribadah. Kami merasakan dikuatkan dengan puji-pujian. Kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap berharap dan tetap meyakini Tuhan itu baik dan selalu menggandeng kami, menuntun kami, menjaga kami dalam perjalanan sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan apa yang kami butuhkan, Tuhan selalu menyediakan bagi kami. Tuhan juga akan memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan akan memberkati lubuk-lubuk kami. Tuhan juga akan memberkati kandungan-kandungan kami. Dan Tuhan juga akan memberkati keluarga kami, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan dan ada kasih sayang yang luar biasa. Tuhan, kami yakin Tuhan akan terus menolong kami. Sidang Jumat yang kami kasih, terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam